Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 11 IPS? Baik, kita ke materi di kelas 11 yaitu struktur sosial. Struktur sosial itu disebut sebagai susunan, konstruksi, rangkaian pola, sistem, bangunan. Nah, sebelum pada gambar, jadi struktur itu keterkaitan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain. Jadi disebut sebagai struktur apabila terkumpulnya unsur tersebut yang saling mempengaruhi dan berkesinambungan satu sama lain. Jadi apabila salah satu unsur tersebut tidak ada, maka tidak akan tercapailah satu tujuan dari struktur tersebut. Nah, seluruh unsur tersebut yang bergabung disebut sebagai struktur. Seperti yang kita lihat pada struktur bagian tubuh kita yang terdiri dari rambut, mata, hidung, mulut, telinga, leher, pundak, punggung, lengan, sampai ke jari kaki di bawah. Nah, ini adalah unsur-unsur dalam tubuh yang namanya adalah struktur tubuh. Jadi kalau salah satu unsur tubuh kita ini tidak ada, maka kita tidak akan bisa beraktivitas dengan seimbang. Nah, sehingga struktur itu sangat penting. Nah, struktur itu juga seperti struktur organisasi kelas, struktur kantor suatu perusahaan yang terdiri dari direktur utama, wakil direktur 1, wakil direktur 2, ketiga karyawan, bidang pemasaran, bidang produksi, keuangan, pesuruh, dan sebagainya. Nah, coba kamu bayangkan apabila suatu perusahaan hanya ada direktur tanpa ada karyawan yang lain, karena tanpa ada bidang produksi dan karyawan keuangan yang lain, maka mungkin direktur tersebut tidak akan bisa menjalankan suatu perusahaan tersebut dengan baik tanpa adanya unsur dari struktur yang lain, kan? Nah, kalau dalam kehidupan secara sosial, pekerjaan kita seperti ini. Pekerjaan kita itu seperti struktur ya. Nah, jadi kalau di pasar ada yang penjual ikan, penjual sayur, penjual beras, unsur tersebut berbeda-beda, pekerjaan berbeda-beda, tapi saling membutuhkan dan saling memerlukan satu sama lain, seperti polisi, seperti tukang minyak, pemerah susu, dokter, guru, arsitek, dan sebagainya. Nah, kalau secara masyarakat terlihat seperti ini, berkaitan satu sama lain. Nah, kalau dilihat secara keseluruhan, di dunia kita sangat memerlukan orang lain, maka kita ini disebut sebagai makhluk sosial, seperti dalam struktur masyarakat. Nah, dapat kita simpulkan bahwa struktur sosial adalah susunan dalam kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat timbal balik antara status dan peran agar mencapai keteraturan di masyarakat. Nah, di sini ada kata status dan peran. Status itu berpegang pada peran juga akan berkait pada status. Status itu bisa jabatan, bisa kedudukan, sedangkan peran itu kewajiban. Ketika seorang memiliki jabatan atau kedudukan, mereka akan berkait dan dengan kewajiban sesuai dengan jabatan dan kedudukannya. Nah, intinya struktur sosial itu untuk mencapai keteraturan masyarakat, biar masyarakat teratur supaya bisa tercapai seluruh tujuan secara individu dalam masyarakat. Jadi status, peran, keteraturan, status dan peran orang yang berbeda-beda untuk saling memenuhi kebutuhan agar menjadi teratur. Nah, kita itu berbeda-beda pekerjaan, berbeda-beda tingkatan, berbeda-beda agama, etnis. Itu sebenarnya untuk memenuhi hidup kita satu sama lain. Nah, struktur sosial yang paling besar atau utama adalah bagian dari seluruh dunia ini. Struktur yang terbesar itu disebut sebagai dunia. Kita itu terhubung antara negara maju, negara berkembang, dan negara terbelakang. Nah, Indonesia masuk negara apa? Ya, kita masuk negara berkembang. Dengan kita negara berkembang, kita memerlukan negara maju, dan kita juga memerlukan negara terbelakang.
Begitu pula dengan negara-negara maju atau negara juga akan memerlukan kita. Nah, ini disebut sebagai struktur suatu dunia. Struktur dunia adalah struktur yang paling terbesar. Semua yang ada di masyarakat ada strukturnya. Negara maju mana yang menduduki posisi teratas? Ayo, negara apa yang paling teratas dari negara yang lain? Kalau benua sih, Eropa yang paling teratas. Ya kan? Kalau negara, ayo tebak apa? Nah, struktur sosial yang paling utama atau besar di masyarakat adalah negara. Ya. Nah, siapa struktur sosial yang paling kecil? Kalau tadi itu di masyarakat ya adalah negara. Kalau struktur yang paling kecil itu adalah keluarga. Keluarga itu jadi struktur yang terkecil di masyarakat karena terlahir dari negara dunia itu terlahir dari satuan keluarga yang banyak sehingga menghasilkan suatu masyarakat yang luas dan terbentuk negara dan dunia. Selanjutnya, struktur sosial ada dua. Yang pertama, diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Nah, kita bahas tentang diferensiasi sosial dulu dari dari bentuk struktur sosial. Diferensiasi sosial itu menurut Surjono Sukanto adalah penggolongan masyarakat atas perbedaan yang tertentu yang biasanya sama atau sejajar, setingkat, dan horizontal. Nah, jadi diferensiasi itu yang sifatnya yang sejajar, berbeda, tapi kita tetap setingkat dan sejajar, sama rata, atau disebut sebagai horizontal. Contoh dari diferensiasi itu ada diferensiasi ras, etnis, gender, agama. Diferensiasi ras, misalnya ada ras Kaukasoid, Negroid, ada Mongoloid. Nah, coba kalau lihat perhatikan, ada Kaukasoid, Afrikoid, Mongoloid, Amerikan, dan Australoid. Diferensiasi ras adalah suatu kelompok manusia dengan ciri fisik bawaan yang sama. Kalau secara umum manusia dapat dibagi menjadi 3 kelompok ras, yaitu ras Mongoloid dan Negroid. Nah, ini contoh. Nah, gambar ini adalah ras Negroid. Ras itu adalah perbedaan manusia secara fisiknya. Jadi kita bisa membedakan antara ras satu dan yang lain dengan secara fisiknya. Misalnya bentuk hidung, warna rambut, warna kulit, bentuk wajah, bentuk bibir, tinggi badan. Nah, itu kita bisa bedakan secara ras. Nah, ini contohnya ras Negroid dengan bentuk wajah yang berbeda dengan ras yang lain. Nah, ini Kaukasoid. Nah, kalau Negroid itu hitam, Kaukasoid itu putih, hidung mancung. Kalau Negroid itu pesek ya. Kalau ras Kaukasoid itu hidungnya mancung. Nah, ini Negroid. Beda kan? Nah, kita termasuk ke dalam ras Mongoloid. Kita seras dengan orang-orang di Asia seperti Laos, Myanmar, Malaysia. Nah, ini adalah Jackie Chan itu Asiatic Mongoloid, Malayan Mongoloid, American Mongoloid juga ada. Nah, ini Negroid dengan kulit hitam, bibir tebal, rambut keriting. Nah, jadi ras manusia itu berbeda-beda. Nah, ini tapi pada dasarnya ras yang ada sekarang adalah merupakan percampuran dari ras-ras yang ada, sehingga ras manusia sekarang tidak ada ras yang asli. Jadi kita merupakan manusia yang terlahir dari percampuran ras yang ada di dunia. Nah, perbedaan tersebut apabila dibandingkan sangat signifikan antara ras yang satu dengan ras yang lain. Nah, selanjutnya kita ada diferensiasi agama. Diferensiasi agama itu perbedaan berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan yang dianut bersifat sakral yang disatukan dalam komunitas moral.
Di Indonesia kita mengenal agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan sebagainya. Lalu ada diferensiasi profesi. Profesi itu tentang mata pencarian atau pekerjaan. Jadi profesi atau mata pencarian itu masuk kategori diferensiasi. Ketika kita berbeda-beda tapi kita tetap sejajar. Sama seperti etnis, agama, ras, kita memang berbeda-beda tapi tetap sejajar di mata sosial. Tidak ada profesi yang paling baik, etnis yang paling baik di antara profesi atau etnis yang lainnya. Nah, seperti artis ya kan, ini salah satu profesi. Jadi semua profesi itu sama saja, maka masuk kategori diferensiasi sosial. Nah, diferensiasi etnis itu perbedaan berdasarkan keberagaman budaya, kebiasaan, adat, dan masyarakat. Kalau di Indonesia itu berbagai-bagam macam etnis, bahkan etnis Melayu saja berbagai macam sub-subnya. Lalu kalau tadi kita membahas tentang diferensiasi, nah yang kedua kita akan bahas tentang stratifikasi. Ibu ulangi ya, struktur itu ada dua, diferensiasi dan stratifikasi. Diferensiasi itu yang horizontal, dan sekarang stratifikasi itu adalah yang vertikal. Vertikal itu artinya bertingkat-tingkat, berstrata. Stratifikasi sosial adalah struktur masyarakat yang membagi masyarakat ke dalam tingkatan-tingkatan. Ukuran yang dipakai bisa kekayaan, pendidikan, keturunan, atau kekuasaan. Nah, bedanya dengan diferensiasi, kalau diferensiasi tidak bisa diukur dan tidak bisa dipastikan mana lebih tinggi, mana lebih rendah. Kalau stratifikasi bisa diukur, lebih kaya, lebih miskin, lebih pendidikannya tinggi, keturunannya lebih tinggi, lebih rendah, atau yang berkuasa dan tidak berkuasa. Nah, kalau stratifikasi itu disimbolkan seperti piramida penduduk. Biasanya nampak itu dari kekayaan ya. Ini juga dari pendidikan, nampak sekali. Kekayaan itu adalah pendapatan milik seseorang dengan jumlah kapasitas yang biasanya berlebih bahkan berlimpah. Nah, ditandai dengan barang mewah, peningkatan dan gaya hidup. Ini adalah suatu kekayaan. Wow. Sedangkan kekuasaan itu kemampuan seorang untuk mengendalikan, menentukan kehendaknya terhadap orang lain. Biasanya ditandai dengan kedudukan, kekayaan, kepandaian, dan atau kecurangan. Tapi tidak semua orang yang berkuasa itu curang ya, tapi biasanya kekuasaan itu jadi alat untuk melakukan kecurangan. Nah, biasanya kekuasaan itu identik dengan kehormatan. Biasanya orang yang berkuasa akan dihormati. Kehormatan itu penghargaan atau untuk disegani dan dihormati. Biasanya orang yang berkedudukan atau orang yang kaya. Nah, ini orang yang memiliki kedudukan. Selanjutnya adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu berhubungan dengan pendidikan, prestasi, atau keterampilan. Derajat kemampuan bagi seseorang, baik ia dari pendidikan atau kemampuan dari lahiriah. Kalau pendidikan kan dari ia sekolah kan. Kalau pengetahuan kemampuan itu dari bakat, misalnya artis kan. Dia emang berbakat nyanyi, berbakat bermain, berakting, itu sebenarnya bakat. Nah, silahkan kamu baca kembali. Nah, selanjutnya ini adalah stratifikasi sosial tertutup. Silahkan baca di lembaran PDF yang Ibu berikan. Ini adalah gambar stratifikasi sosial tertutup. Kamu lihat ada 4 lapisan, dan di dalam lapisan tersebut ada lingkaran panah, yang mana lingkaran tersebut tidak dapat keluar dari lingkaran yang lain, sehingga disebut stratifikasi sosial tertutup karena antar lapis tidak dapat berpindah secara bebas. Nah, ini biasa terjadi di masyarakat kasta, maka disebut tertutup. Selanjutnya ini adalah stratifikasi sosial terbuka. Kamu lihat anak panahnya
ada yang ke atas, ada mengarah ke bawah. Artinya antar dua lapisan tersebut dapat berpindah secara bebas. Orang yang berada di bawah bisa ke atas, orang yang berada di atas bisa turun ke bawah. Baik itu kedudukan, kekayaan, kemampuan, pendidikan. Nah, ini terjadi pada masyarakat modern yang bebas untuk berpendidikan tinggi dan bebas untuk mencapai hidupnya yang lebih baik. Nah, kalau ini adalah stratifikasi sosial campuran yang terjadi antara masyarakat modern tetapi masih menggunakan sistem tradisional. Misalnya masyarakat Bali yang menggunakan kasta dan juga menggunakan sistem modern yaitu secara ekonomi yang dapat yang mampu mengusahakan dirinya menjadi lebih baik. Misalnya kasta Brahmana dan Sudra. Brahmana lebih tinggi daripada Sudra, tetapi secara ekonomi Brahmana menjadi seorang buruh misalnya, sedang Sudra menjadi pengusaha. Secara kasta Brahmana lebih tinggi, tapi secara ekonomi Sudra menduduki lebih tinggi. Nah, macam-macam stratifikasi sosial berdasarkan kriteria ekonomi itu ada golongan sangat kaya, golongan kaya, dan golongan miskin. Atau kalau yang pertama itu disebut upper class, yang kedua sebagai middle class, yang ketiga adalah lower class. Jadi biasanya orang-orang yang pertama itu di lapisan pertama dia dapat memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan lapisan yang paling bawah yang ketiga adalah golongan orang miskin atau lower class, maka mereka jangankan sekunder atau tersier, primer saja terkadang sulit. Nah, sekarang berdasarkan kriteria sosial. Lapisan masyarakat berdasarkan angka masyarakat, status sosial diberi prestige atau gengsi. Berdasarkan kriteria politik, ada tipe kasta. Ini tipe kasta ya, jadi dia sifatnya kaku, tidak bisa berubah, sama seperti stratifikasi sosial tertutup. Nanti silahkan dibaca lagi, ada di PDF yang ibu berikan. Nah, ini kasta. Kasta itu kayak sistem kerajaan, jadi dia kaku, nggak bisa berubah. Lalu ada sistem tipe demokratis, berbanding terbalik dengan kasta. Jadi ini mudah sekali berubah, seperti mobil, mudah sekali berpindah dan nampak dari garis putus-putusnya, sehingga orang berada di atas bisa turun ke bawah dan di bawah bisa turun ke atas. Ini juga ini seperti stratifikasi sosial terbuka dan terjadi pada masyarakat modern. Lalu ada tipe oligarki, sistem antara lapisan sama seperti mobil. Oh, terbalik ya, ini salah ya. Kalau oligarkis itu ini penjelasannya salah. Kalau yang demokrasi itu mudah bergerak, sedangkan oligarki itu campuran. Jadi menggunakan sistem kasta atau kerajaan, juga menggunakan sistem ekonomi kebudayaan masyarakat. Jadi ada beberapa aspek dari susunan masyarakat yang bisa mengalami perubahan, ada juga yang tidak. Nah, pengaruh stratifikasi sosial masyarakat itu sangat besar. Kalau tadi kita membahas tentang diferensiasi, mungkin cuma sedikit ya. Kenapa stratifikasi sangat luas dan sangat banyak? Karena pembedanya itu sangat jauh. Kalau diferensiasikan itu kan berbeda tapi tetap sama atau sejajar. Misalnya etnis, agama. Kita tidak bisa membandingkan antara etnis yang satu dengan yang lain. Misalnya etnis yang paling baik dengan yang paling buruk itu tidak bisa secara sosial. Sedangkan sertifikasi sosial itu bisa kita bedakan antara lapisan yang satu atau antara kedudukan yang satu dengan yang lain. Nah, kemampuan mempunyai barang kelas bawah dan kelas atas. Nah, ini masih menggunakan sertifikasi sosial ya. Biasa nampak sekali. Dalam sertifikasi sosial itu nampak sekali pembedaan antara orang yang satu dengan yang lain dari barang-barang kelas atas, kelas bawah. Nah, kalau orang-orang kelas atas seperti ini, wah. Nah, ini kalau orang yang kelas bawah hanya mampu seperti ini, sangat beda. Nah, kalau orang kelas atas jalan-jalannya tuh ke luar negeri, Jepang, ke mana-mana. Nah, hidupnya mewah.
Kalau olahraganya tuh olahraga yang mahal, ski, wow, diving. Nah, ini mainan anak-anaknya sungguh sangat modern. Main kereta api saja bisa seperti ini ya. Nah, kalau anak-anak yang kelas bawah, nah ini main robot. Itu mainnya cukup di rel kereta api sudah sangat menyenangkan. Main kelereng. Jadi perbedaannya itu cukup jauh. Sehingga dibandingkan diferensiasi dan stratifikasi dalam struktur sosial, stratifikasi lah yang mudah membedakannya. Nih. Nah, secara berpakaian, kalau orang kelas atas itu sangat menggunakan barang-barang yang branded atau mahal. Kelas atas mungkin pakai emas dengan harga baju yang jutaan, juta. Sedangkan kelas bawah kita tuh biasa beli di lelong. Nah, beda kan? Kalau orang atas tuh lebih mapan, punya rumah. Kalau orang yang biasa aja, ya pas-pasan lah ya. Ya, sekian anak-anak. Semoga kalian bisa memahami antara struktur sosial. Nah, Ibu ingatkan, struktur itu ada dua. Struktur sosial horizontal dan struktur sosial vertikal. Struktur sosial horizontal itu disebut diferensiasi dan struktur sosial vertikal disebut stratifikasi. Etnis, agama masuk diferensiasi, kekuasaan, kekayaan masuk stratifikasi. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan di materi berikutnya. Silakan kerjakan tugasnya. Apabila ada yang tanyakan silakan dijawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.